Kisah sebuah popcorn. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Makem dan hari ini masaknya itu agak cepat awal, jadi masih belum jalan hantar sekolah sekitar jam 6-an. Makem pakai dulu waktu ini buat jemur kain, jadi suasananya agak berbeda karena memang ini masih gelap ya. Nah kembali ke topik Makem, ini tentang sebuah popcorn. Nah sebenarnya teman-teman kemarin itu Makem itu kepengen banget buat makan popcorn, jadi udah sekitar 2 mingguan lebih sebenarnya, hampir 3 minggu. Nah, Makam itu pengen banget makan popcorn, entahlah kenapa. Nah, sesederhana itu Makam, tetapi tiba-tiba lupa gitu, udah lupa, hanya keinginan itu Makam sampaikanlah kepada Pak Kem. Saat itu saya bilang kan, "Sayang, aku pengen banget makan popcorn, ya nanti ya kalau kita ada duit lebih kita beli popcorn ya," gitu. Terus Pak Kem bilang gini, "Iya nanti ya," gitu. Akhirnya sampai 2 minggu lebih, itu hampir 3 minggu dan itu lupa teman-teman, udah lupa. Nah, suatu hari itu teman-teman tanpa aku minta, tanpa aku ingatkan teman-teman, tiba-tiba Pak Kem bilang gini, "Malam ini kita ambil waktu ya, kita pergi beli popcorn, kan mami udah lama banget pengen makan popcorn." Terus berbunga-bungalah hati Makem nih kan, bukan karena Makem menagih, sebenarnya Makem itu ya udahlah gitu, hanya kepengen pada saat itu ya, kayak gitu. Tapi ya udah, tetapi ketika Pak Kem kasih tahu seperti itu, tetapi itu menunjukkan sebuah ternyata dia memperhatikan hal-hal sekecil itu, sedetail itu dia memperhatikannya. Nah disitulah Makem belajar, cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata besar. Cinta sejati nggak hanya bilang, "I love you," atau cinta sejati nggak hanya bentuk sesuatu yang, berkata, "Aku mencintaimu," atau "Aku mengasihimu." Tetapi ternyata cinta itu bisa atau kelihatan itu di dalam ingatan kecil yang setia. Seperti Kidung Agung berkata di dalam Kidung Agung 2 ayat 16, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Dia menggembalakan di antara bunga-bunga bakung." Narasi ini bisa kita ambil bagaimana dari cerita sebuah popcorn tadi. Ketika seseorang berkata bahwa engkau milikku. Ayat ini tidak hanya berbicara kepemilikan, melainkan tentang perhatian, keterikatan, dan kehadiran. Jadi ketika Pak Kem berkata engkau milikku, artinya aku menyimpanmu dalam pikiranku. Milikku tidak hanya sekedar memiliki, mengontrol, tetapi milikku artinya bahwa hal sekecil itu adalah bukti dari sebuah kasih, cinta, perhatian, kedetailan, ya, mengoreksi. Nah, jadi menyimpannya, keinginan kita yang mungkin yang terkecil, mungkin bagi kita udah nggak mau lagi gitu ya. Tetapi artinya itu dia menyimpan di dalam pikirannya. Aku itu berbicara tentang bagaimana aku menjaga hal-hal kecil tentangmu. Itu berbicara tentang aku memperhatikan apa yang membuatmu bahagia. Dan ketika kita udah mendapat hal seperti ini, jangan lupa untuk kita kembali membalasnya dengan mengapresiasi, dengan mengucapkan dengan lemah lembut, "Terima kasih sayang, kamu udah ngingetin bahwa aku kepengen banget makan popcorn." Sekalipun mungkin murah bagi beberapa orang, tetapi ketika kita memang hanya itu yang ada pada kita, itu menjadi mahal teman-teman. Hargai apa yang sudah dia pikirkan, hargai apa yang sudah dia berikan dan bagi Makem itu adalah sesuatu bentuk cinta yang besar ketika dia ingat apa yang pernah aku inginkan. Jadi hal-hal sepele seperti ini ketika kita setia dalam perkara kecil kata firman Tuhan, maka kita akan menikmati hal-hal perkara besar bahkan dipercayakan hal yang lebih besar. Jadi popcorn ini mungkin terlihat sepele dan popcorn Anda mungkin dalam bentuk sesuatu yang lain. Mungkin Makem berbicara tentang popcorn, tetapi coba ingat apakah hal detail yang kecil yang pasangan kamu, kalau kamu suami mendengar ini, apa keinginan yang kecil? Dan kamu kalau seorang istri, apa keinginan kecil yang pasangan kamu inginkan? Karena cinta itu adalah caranya berkata, "Aku mengenalmu, aku peduli, aku memilihmu setiap hari." Dan aku pun semakin mengerti
cinta dalam pernikahan bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kesetiaan dalam, perkara-perkara yang kecil. Jadi, makem sangat rindu sekali ya untuk, pasangan-pasangan muda di luar sana. Jangan berhenti mencintai dan ekspektasimu tentang cinta jangan lagi terbawa ketika pasangan kamu itu ngejer-ngejer, apalagi perempuannya. Jangan bawa lagi bagaimana cara dia mendapatkan kamu, tetapi harus terus bertumbuh, harus terus, mempelajari. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki mungkin setelah menikah, mmm, ada jenis yang laki-laki itu, tidak suka mengumbar cinta, tetapi dia tunjukkan cintanya melalui, dia menyediakan, belanja rumah, dia menyediakan, yang terbaik buat kita, dia memfasilitasi kita. Dan mungkin bentuk cintanya dia nggak seromantis, dia tidak cium tangan kita, mungkin dia tidak bilang setiap hari I love you, nggak seperti itu. Tetapi ketika hal-hal kecil seperti itu dia berikan, itu adalah bentuk dia mencintai. Jadi para wanita-wanita, mari pelajari apa bahasa cinta dari pasangan kamu, sehingga ekspektasimu kamu bisa atur, kamu nggak kecewa ketika karena apa? Para wanita-wanita di luar sana menginginkan suaminya sama seperti orang lain, sama seperti keinginannya, yaitu apa? Pengen romantisme seperti drakor yang dia nonton, pengen kata-kata cinta setiap hari. Padahal sebenarnya melalui, tindakan, melalui, perkara-perkara kecil yang suami kita perhatikan kita, itu adalah juga merupakan bentuk daripada cintanya. Jadi kita mulai mengarahkan hati kita ke arah sana. Jadi sekalipun mungkin agak kaku, tidak apa, aku bersyukur ya kan. Kenapa bisa jadi teman-teman kalau dia pandai ngerayu, mungkin di luar sana juga dia pandai merayu orang lain, atau mungkin dia pandai menghibur orang lain di luar sana, it's okay, tidak masalah bagi kita. Kalau pasangan kita agak kaku, tetapi jika kamu tetap punya bahasa cinta untuk bisa menerima, bahwa kita itu dicintai, kamu bisa bertanya dengan baik, bisa cerita, "Aku itu pengen banget loh sayang kamu itu bilang, sama aku setiap pagi, I love you sayang." Nah kita itu bisa ceritakan. Jangan buat pasangan kita itu menebak apa yang kita mau. Mereka bukan peramal dan mereka bukan Tuhan, ya. Ingat suami kita bukan peramal. Emak Kemju juga dulu kayak gitu. Pagi-pagi udah, mukanya udah tarik tarik wajah. Kenapa? Karena yang kita inginkan kita nggak dapetin, yaitu apa? Kita pengen dibilang, "I love you sayang," gitu kan, tapi kita nggak dapet. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu teman-teman. Laki-laki nggak tahu. Dan akhirnya dia pulang, dia selalu bilang, "Kenapa ini pagi-pagi udah cemberut, ada apa?" Lalu dia merasa bahwa dia tidak disayangin atau mungkin dia kurang, sehingga dia bisa menjadi beban pikirannya jadi berat. Nah, di situ makem belajar, sekali lagi kita belajar, ternyata harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika kamu kepengen atau mungkin dia jawabnya dengan ketus, dimulai daripada kamu bilang, "Tapi aku pengen banget buat kamu ngomong kamu tuh sayang banget sama aku," gitu. Ya kita pahamlah manusia, apalagi perempuan, ya memang pada dasarnya kayak gitu. Nah nanti kalian bisa belajar ya tentang psikologi laki-laki dan psikologi perempuan. Itu bagus banget dan sejak Makem, belajar ya, sekolah ya, Makem banyak banget diberkati sejak Makem ikut mempelajari, psikologi laki-laki dan psikologinya perempuan, seperti itu. Jadi semoga para pasutri di luar sana bisa memahami bahasa cinta dari pasangan masing-masing dan jangan lupa ketika dia memperhatikan hal kecil seperti itu, jangan lupa berikan ucapan terima kasih dalam bentuk hormat kita.